Halo anak-anak, selamat hari Minggu, selamat jumpa kembali di Glory Kids. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Lose berdoa kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, Glory Kids, kita berdoa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata, Lose pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang kepadamu hari ini, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, berikan hati untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Berkati juga lose-lose yang hari ini pelayanan, Tuhan berkati. Kiranya pujian dan firman yang kami dengar nanti tertanam dalam hati anak-anak, menjadi rema dalam kehidupannya, menjadi bekal di masa depannya nanti. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ibadah kami hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, jumpa lagi kita di sekolah minggu. Selamat pagi Lause. Pagi Lause Murni. Selamat pagi juga anak-anak semua. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan dari terbitnya matahari. Semua anak-anak bangun berdiri ya, kita pakai gerakan memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya anak-anak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah
nama Tuhan dipuji. Ya anak-anak, Lause tahu kalau anak-anak semua adalah anak-anak yang baik dan taat akan dengar-dengaran firman Tuhan dan taat akan dengar-dengaran papa dan mama. Kita mau menyanyikan lagu BAIK Baik. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua, BAIK baik. TAAT. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua, TAAT taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua, TAAT taat. Lause, Iya Lause. kita kan udah belajar firman Tuhan dalam bulan ini. Tentang Iya. apa ya Lause? Firman Tuhan dalam bulan ini itu berbicara tentang 10 hukum Tuhan ya Lause. Iya, betul ya. Tapi kadang-kadang kita sulit ya melakukannya Lause ya. Iya Lause. Tapi dengan pertolongan seorang kita akan bisa. Siapa itu Lause? Tuhan Yesus ya Lause. Ya, betul. Ya, kita akan nyanyikan tak kala iblis menggodaku, aku tidak takut karena ada Tuhan yang menolong aku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang,
Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke, anak-anak boleh dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kiranya bisa tumbuh terus di dalam hati setiap kita. Nah, kita mau menyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, anak-anak, sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya. Lause Eva akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kami tadi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada setiap kami ketenangan hati untuk kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada setiap kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, Lose hari ini mau cerita. Sebelum cerita, Lose kasih tahu dulu temanya, yaitu tentang kegagalan seorang pemalas. Lose ambil notes-nya hari ini dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu ya. Anak-anak siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Oke, Lose ulangi. Dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Baik, Lose baca. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen.
Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyepi, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Baik, kita sudah membaca firman Tuhan. Selanjutnya anak-anak, Lose kasih sebuah video, silahkan anak-anak tonton, anak-anak perhatikan. Berikut videonya. Baik anak-anak, tadi sudah anak-anak tonton videonya. Sekarang Lose mau jelaskan secara singkat tentang video tadi. Hewan tadi adalah namanya kukang atau sloth dalam bahasa Inggrisnya. Hewan ini dijuluki hewan termalas di dunia. Kenapa dijuluki hewan termalas? Karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pergerakannya itu hanya 40 meter per hari. Jadi pelan sekali pergerakannya dan suka bergelantungan di pohon-pohon. Kemudian
dia memiliki metabolisme tubuh yang rendah. Apa artinya? Artinya ketika dia makan, dia tuh perlu dicerna sampai beberapa hari. Kalau kita manusia, setelah makan hanya butuh beberapa jam untuk dicerna. Kalau kukang ini butuh sampai beberapa hari untuk dicerna makanan. Kemudian selanjutnya, kenapa dia disebut hewan termalas? Salah satunya tidurnya anak-anak. Tidurnya ini panjang sekali. Dalam satu hari dia bisa tidur 15-18 jam. Jadi tidur terus kerjanya. Ada anak-anak yang seperti itu? Wah, saya harap anak-anak nggak seperti itu ya. Baik, kalau manusia itu rata-rata kalau dia tidur itu 7-8 jam. Itu sudah maksimal, lebih dari itu bisa bahaya. Baik, saat libur, hal yang paling menyenangkan, ini yang paling menyenangkan bagi anak-anak adalah tidak melakukan apa-apa. Betul nggak? Ayo, kalau kata anak-anak sekarang, anak-anak milenial, mager atau malas bergerak. Betul? Iya. Sadar atau tidak, kemalasan itu membuat kita menghabiskan waktu yang sia-sia. Oke, selanjutnya Lose akan kasih gambaran anak-anak beberapa hal atau tindakan yang sering anak-anak itu malas dalam melakukan aktivitas. Yang pertama, Lose kasih gambaran anak yang malas belajar. Anak yang malas belajar, kalau dikasih tahu sama papa mama, anak-anak sudah waktunya belajar, biasanya jawab bentar lagi pak, bentar lagi ma, gitu. Itu yang sering terjadi, baik anak Lose sendiri atau mungkin anak-anak di sini. Kemudian selanjutnya, malas membereskan tempat tidur. Nih, lihat, berantakan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Kemudian yang aktivitas yang lain lagi yang malas, biasanya malas membantu orang tua cuci piring. Lose tidak berharap kalian cuci piring semua dalam satu keluarga karena kalian masih kecil, tapi setidaknya kalian membantu orang tua dengan cara apa? Kalian cuci piring sendiri, piring yang kalian pakai untuk makan tadi. Kita bisa contoh anak-anak SD di Jepang loh, anak-anak SD di Jepang itu diberi tugas untuk mencuci piring setelah selesai makan dan juga membersihkan kelasnya. Itu sangat bagus anak-anak untuk melatih kemandirian. Yang selanjutnya adalah malas merapikan sepatu. Ini yang sering terjadi anak-anak. Ketika kita pulang dari jalan-jalan atau dari sekolah minggu, dari gereja, ketika pulang kita langsung lepas sepatu, kemudian ya udah kita lepas saja tanpa kita taruh yang rapi di tegaknya. Apa akibatnya anak-anak? Jadi nanti kalau pas mau pergi lagi, jadi mencari-cari sepatunya di mana. Kadang ada yang di halaman, ada yang di belakang, ada yang di samping. Jadi menghambat waktu ketika kita mau bepergian. Bagusnya setelah kita pulang, kita lepas sepatu, kita taruh di tempat rak sepatu supaya rapi. Yang selanjutnya biasanya yang membuat malas itu kita malas berdoa anak-anak. Jadi apa saja yang setiap kegiatan kita harus berdoa, di antaranya yang paling mudah aja lah. Misalnya kalau mau makan kita harus berdoa dulu. Mau tidur kita berdoa.
mau lakukan sesuatu, kita mau pergi, kita berdoa. Tapi kadang itu malas dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, malas baca firman. Anak-anak gimana? Udah rajin baca firman-nya? Atau malah belum punya Alkitab? Baiklah, saya harap anak-anak tidak malas untuk baca firman. Selanjutnya adalah kegiatan yang sering malas untuk sekolah minggu. Kadang kalau pagi dibangunkan sama papa mama, bentar lagi masih ngantuk gitu. Itu yang sering malas, kegiatan-kegiatan yang sering anak-anak malas. Jadi malas juga bisa menjadi salah satu godaan iblis yang membuat kita menjadi tadi daftarnya malas baca Alkitab, malas berdoa, malas kerjakan PR. Baik, apa kata firman Tuhan mengenai hal malas ini? Kita sudah baca tadi, saya tampilkan. Firman Tuhan berkata dari Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Jadi sama Tuhan kita suruh belajar sama semut, anak-anak. Gimana sih? Hewan kecil, kita suruh belajar sama dia. Baiklah, saya punya satu video, anak-anak bisa saksikan dan nanti bisa anak-anak resapi apa maksud dari video ini.
Baik anak-anak, sudah ditonton videonya. Lose akan ulas sedikit mengenai hewan kecil ini, namanya semut. Kenapa kita harus belajar dari semut ini? Pertama, semut ini hidupnya berkoloni atau berkumpul ya, berkumpul seperti manusia berkumpul. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada satu koloni yang besar, ada sampai 300 juta anggota dalam satu koloni. Ini besar sekali anak-anak. Jadi hampir sama atau lebih besar lagi dengan penduduk Indonesia yang cuma 290 berapa juta itu. Kemudian fakta selanjutnya, ternyata semut ini tidak punya telinga anak-anak. Jadi gimana dia mendengar ya kalau tidak punya telinga? Ternyata semut ini memakai getaran dia untuk mendengar, untuk mencari makan, untuk mengenali teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya, semut ini punya pekerjaan tersendiri, jadi sudah dibagi-bagi pekerjaan-pekerjaannya. Sangat disiplin mereka. Ada yang semut ratunya, yang ini tugasnya adalah untuk bertelur. Kemudian ada semut pekerja yang tugasnya adalah untuk bekerja, mencari makan, mengumpulkan makan, gitu anak-anak. Kemudian fakta selanjutnya, semut ini bisa mengangkat beban yang 10-50 kali lipat dari berat badannya. Kita yang manusia aja kalau mengangkat beban separuh dari berat badan kita rasanya sudah berat sekali. Tapi kalau semut ini kuat sekali. Dia bisa mengangkat beban 10-50 kali lipat dari berat badannya. Oke, Lose lanjutkan. Jadi Lose tadi sudah kasih gambaran mengenai hewan-hewan yang malas, kemudian hewan yang rajin. Sekarang Lose kasih gambaran juga mengenai perbedaan orang yang rajin dan yang malas. Lose bahas dulu dari orang yang malas. Nah, orang yang malas ini ciri-cirinya satu, prinsip hidupnya biasanya pakai sebentar lagi. Jadi semua yang mau dikerjakan, sebentar lagi. Ketika dibangunkan, sebentar lagi. Ketika disuruh mama papa, sebentar lagi, gitu. Nah, apa akibatnya anak-anak? Jadi firman Tuhan katakan tadi, sudah kita baca, akibatnya kalau kita bermalas-malasan adalah kemiskinan akan datang seperti penyerbu. Kalau kita diserbu itu kan langsung seketika jadi kemiskinan itu digambarkan akan datang seperti penyerbu. Dan kekurangan, kita selaku kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan kalau kita menjadi orang pemalas. Kemudian Lose juga akan menjelaskan atau gambarkan mengenai orang yang rajin. Nah, orang yang rajin ini dia belajar dari semut bekerja. Jadi sudah anak-anak tonton tadi mengenai video semut. Jadi dia rajin bekerja, kompak dengan kawan-kawannya. Begitulah orang rajin. Dia akan rajin bekerja. Kemudian menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Ini sangat baik anak-anak. Jadi orang tua menyekolahkan anak-anak dari kecil, dari segala tingkatan sampai besar nanti. Tujuannya hanya satu anak-anak. Supaya apa? Supaya mandiri. Jadi besarnya nanti dia bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang tua lagi. Selanjutnya, setelah baca firman Tuhan tadi, Lose berharap anak-anak bisa berubah dari yang tadinya malas menjadi rajin. Bisa Lose ulang atau Lose kasih gambaran lagi ya anak-anak. Dari gambar yang Lose sediakan di sini, dari yang tadinya malas
malas belajar, jadi rajin belajar. Kemudian yang tadinya malas membereskan tempat tidur, jadi rajin membereskan tempat tidur, jadi tempat tidurnya lebih elok, lebih enak dipandang, jadi lebih rapi, di hati itu lebih enak daripada yang semrawut nggak karu-karuan, letaknya di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya, dari yang membantu orang tua untuk cuci piring, dari yang tadinya berantakan di tempat cucian piring akhirnya jadi rapi. Kemudian dari yang tidak meletakkan sepatunya secara rapi di rak sepatu, Losa harapkan anak-anak menjadi rajin untuk meletakkan sepatunya di rak sepatu. Kemudian yang tadinya malas berdoa, sekarang rajin berdoa. Yang tadinya malas baca firman, Losa harapkan rajin baca firman. Yang tadinya malas-malasan ketika dibangunkan oleh papa mama untuk sekolah minggu, sekarang rajin untuk sekolah minggu. Baik anak-anak. Nah, anak-anak mulai sekarang Losa harapkan, Losa mengajak, Losa dorong untuk anak-anak menjadi rajin. Firman Tuhan sudah memberi perumpamaan kepada kita semua bahwa hendaknya kita mencontoh kepada semut yang rajin dan tidak malas. Baik anak-anak, sekarang kita ingin berkomitmen bersama. Berkomitmen bersama artinya semua anak-anak di sini, baik anak-anak maupun Losa, untuk kita berkomitmen. Atau apa artinya berkomitmen? Yaitu berjanji, kemudian nanti setelah itu kita melaksanakannya. Apa komitmennya? Yaitu aku mau menjadi anak sekolah minggu yang rajin dan tidak bermalas-malasan. Baik, Losa ada ayat hafalan untuk anak-anak. Ayat hafalannya Losa ambil dari Amsal 6 ayat 6. Bisa anak-anak lihat Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, kita ulangi sekali lagi anak-anak ayat hafalannya dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Baik, anak-anak bisa lanjutkan, nanti anak-anak hafalkan ayatnya biar ini anak-anak tertanam dalam hati, kemudian anak-anak bisa kerjakan tiap hari menjadi kebiasaan atau menjadi rema dalam kehidupan anak-anak. Baik, Losa akhiri firman Tuhan. Sebelum kita berakhir, kita berdoa dulu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tertanam dalam hati kita, kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang kami dengar saat ini tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, berkati Losa, berkati orang tua kami. Kamu serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Salam.